Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hadiani, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Kayuk Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya saya telah melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap beberapa murid saya di sekolah sebagai upaya penerapan budaya positif. Nah, di dalam video ini saya mencoba berbagi kepada rekan-rekan guru saya di sekolah mengenai apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif melalui kegiatan diseminasi dengan tema mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 bekerja sama dengan rekan CGP Angkatan ke-7 lainnya yang ada di sekolah saya. Apa yang maksud dengan segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah menyampaikan tentang budaya-budaya positif, mulai dari mengenali siswa, kemudian kebutuhan dasar dari siswa. Pada kesempatan ini kami berdua menyampaikan materi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan tidak pula kami bercerita dan berbagi tentang pengalaman dan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui video yang telah kami terapkan sebagai pemenuhan tugas aksi penerapan segitiga restitusi. Jadi berarti kalau ada anak melakukan kesalahan, kita sampaikan dulu, tekankan bahwa kesalahan itu lumrah dilakukan oleh semua orang. Kita pun sendiri sudah juga bisa melakukan kesalahan seperti itu, agar mereka setidaknya punya kepercayaan dirinya bahwa tidak menjadi hal yang terintimidasi oleh siswanya. Nah, kemudian dilakukan validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah 3 proses segitiga restitusi. Di mana dalam proses menstabilkan identitas, pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan atau tipu adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga dia tahu kesalahan itu merupakan proses pembelajaran berdasarkan dari pengalaman, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, kemudian yang kedua, di proses validasi tindakan yang salah ada 3. Yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu karena ada kebutuhan dasar tadi yang direferensikan. Jadi dia berbuat salah pasti ada kebutuhan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, sehingga kita sebagai guru akan bergeser dari memikirkan stimulus respon menjadi proaktif terhadap bagaimana cara kita menanggulangi kesalahan anak. Nah, sehingga akhirnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu merupakan memperbaiki hubungan kita dengan murid. Nah, selanjutnya pada proses terakhir kita menanyakan keyakinan mereka sebagai solusi dari menyelesaikan masalah yang dibuat oleh peserta didik, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi ada kesadaran dari dalam dirinya bahwa ini kesalahan, saya harus memperbaiki seperti itu. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, selanjutnya segitiga restitusi seperti ini, misalnya ada suatu kesalahan. Jadi untuk menstabilkan identitas bisa kita ajukan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan untuk meyakinkan kepercayaan dirinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini seperti itu. Nah, pada validasi tindakan yang salah bisa juga kita memberikan pernyataan seperti ini. Kamu tentu punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal demikian. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Apakah kasih sayang kah dari orang yang tidak didapat atau yang tidak didapat dan lain sebagainya. Kemudian dalam prosesnya menanyakan keyakinan, ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati seperti itu. Ternyata dia melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang disiplin, misalnya seperti itu. Dan dia menyadari, oh ini salah, saya sudah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian sebagai solusinya kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa ditayangkan satu persatu video bagaimana skenario lah penerapan segitiga restitusi yang coba kami buat dalam peserta didik. Silakan Pak. Oke, ini video Bapak Ibu tentang apa yang sudah coba kami terapkan penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik dalam mengantisipasi kesalahan yang mereka buat mencoba dalam penerapannya pada segitiga restitusi. Silakan dimainkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hadiani, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Kayuk Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam video ini berisikan tentang demonstrasi kontekstual ataupun skenario penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di SMP Negeri 9 Sumber Hilir.
Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar pada kasus yang pertama yang terjadi adalah Reza dan Edi terlambat masuk ke dalam kelas matematika. Mereka asik mengobrol di kantin sehingga tidak menyadari bahwa bel masuk sudah berbunyi. Video ini bagi orang rasanya tidak pernah jika pekerjaan seperti mencontohnya dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Iya Bu, saya kesal banget. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.